Pada video kali ini kita akan mencoba membahas soal tentang lensa ya, setelah sebelumnya tentang cermin. Lensa yang kita bahas adalah lensa cembung untuk sementara itu ya. Baik, contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda terletak 10 cm di depan lensa cembung ya. Saya kasih warna merah karena depan sama belakang itu nanti hasilnya akan berbeda ya. Ini contoh soal ini adalah 10 cm tapi di depan ya, bukan di belakang. Dari sebuah lensa cembung. Nah, memiliki fokusnya itu, jarak fokusnya itu 6 cm ya. Oke, bendanya letaknya 10 cm. Lensanya memiliki fokusnya 6 cm. Pertanyaannya berapa jarak bayangan ya? Maka bayangan akan terbentuk pada jarak berapa gitu ya. Jadi kita akan mencari S aksennya atau bayangannya ya, jarak bayangannya. Gambarannya seperti ini untuk lensa cembung ya. Jadi di sini ada 3 titik ya. Di sini tuh menandakan letak bendanya, kemudian titik yang ini tuh titik fokusnya, yang sebelah sana titik fokus untuk sebaliknya lensanya ya, seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak simulasi terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah simulasi untuk lensa ya. Di sini bisa lensa, bisa cermin juga ya. Lensanya pun bisa yang cembung maupun cekung. Nah, karena soalnya tentang lensa cembung, maka kita di sini simulasinya yang lensa cembung ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi yang sebelah kiri ini ya kita bisa ganti-ganti, ini bisa ABC atau tanda panah atau sebuah lilin gitu ya. Kita biar gambarnya jelas kita menggunakan tanda panah saja ya. Nah, ini adalah letak dari bendanya, yang mana di sini ada lensanya, lensa cembungnya. Nah, F itu artinya titik fokus ya, jarak titik fokus dari sebuah lensa ini seperti itu. Nah, 2F artinya 2 kali panjang fokusnya ya, seperti itu. Nah, kalau bendanya kita rubah-rubah, nanti tentunya bayangannya yang sebelah kanan tuh akan berubah-ubah juga ya. Sebagai contohnya seperti ini. Kita lihat saja ya. Tuh. Oke. Oke, seperti itu ya. Kalau kita rubah-rubah posisi bendanya terhadap si lensanya, itu bayangannya juga akan berubah-ubah. Nah, secara teoretikal mengenai hubungan antara jarak benda terhadap jarak bayangannya termasuk fokusnya gitu ya, itu ada beberapa hal ya. Yang pertama gini, misalkan jarak bendanya itu jauh lebih besar dari 2 kali panjang titik fokusnya ya, jarak fokus ke dari lensa ke sininya ya, di posisi ini, maka kita dapat lihat ini hasilnya bayangannya ya. Dapat dilihat juga di sini bayangannya itu antara fokus dengan 2 kali fokus, terbalik juga ya. Jadi kalau disimpulkan itu pertama gini, bahwa bayangannya akan di belakang lensa ya, kemudian terbalik ya, terbalik. Nah, diperkecil kan kelihatan tuh, ini panjang ini pendek ya, diperkecil. Nah, sebagai tambahan bahwa kalau di sini adalah ruang benda berada, maka bayangannya dikatakan positif kalau di belakang si lensanya ya, sebelah sini. Sebaliknya kalau bayangannya terjadinya di depan, itu namanya bayangan yang negatif ya. Oke, oleh karena di gambar ini adalah di belakang lensa, maka dapat dikatakan ini bayangannya di positif atau di belakang ya, nyata itu di belakang seperti itu. Coba kalau kita geser ke 2F, perhatikan baik-baik, maka bayangannya juga akan sama ya, 2F juga tingginya, sifatnya terbalik juga, untuk perbesarannya tidak ada atau sama saja, kemudian tetap juga positif dan juga apa nyata ya, dan nyata. Lalu bagaimana kalau bendanya itu di antara F sama 2F? Coba kita geser aja tuh ya. Yang membedakan hanya apa? Hanya semakin dekat si benda ke lensanya, maka bayangannya akan semakin diperbesar ya, seperti itu. Nah, coba bagaimana kalau sampai 2F? Sampai F ya. Lihat, ini bayangannya di sana ya, image-nya di sebelah sana, jauh lebih besar. Jadi ketika S-nya tuh terletak pada F gitu ya, kedua sinar biasnya itu akan sejajar ya, di sini akan sejajar sehingga bayangannya jauh seperti itu, tak hingga ya. Nah, lalu bagaimana kalau bendanya itu terletak antara lensa dengan titik fokusnya? Coba kita geser ya. Yang terjadi adalah akan ke sini ya, akan kembali ke sini ya, seperti itu. Image-nya sebelah sana. Sebentar, saya geser terlebih dahulu. Awalnya 2F, awalnya di F bayangannya jauh tak hingga, positif, terbalik
ya dan sangat besar, maka ketika kita geser lagi S-nya itu mendekati lensa atau S-nya antara lensa dengan si titik fokus ini, maka lihat tulisan image ini ya, dia akan geser ya, akan geser ke sini. Nah, artinya apa sih? Ini bayangannya itu akan menjadi maya ya, karena terletak antara posisi bayangan dan posisi bendanya itu berada pada ruangan yang sama seperti itu. Ya, itu gambarannya. Nah, di contoh soal tadi itu fokusnya itu lebih pendek daripada S-nya ya, jarak bendanya ya. Nanti kita akan simak lagi. Berarti kurang lebih gambarannya di sini nih. Bendanya ada di sini, kayak gini ya, di daerah sini ya. Nah, ini dapat terlihat tuh. Dapat terlihat bahwa apa? Bahwa kalau benda di antara fokus sampai 2 fokus, jarak bendanya ya dari si lensanya ini, maka dapat diambil kesimpulan dari simulasi ini adalah bayangannya di belakang lensa yang artinya positif, bayangannya terbalik kemudian diperbesar ya. Ini gambarannya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, kita kembali ke soal ini ya. Di sini bendanya terletak 10 cm nih. Berarti ini S-nya kan, S-nya 10 cm di depan. Berarti di sini ya, sebelah sini ya. Ini depan, ini di belakang. Lensanya lensa cembung, fokusnya 6 itu kan, S-nya di antara 6 sama 12 ya, di antara F sama 2F. Sehingga nanti pasti gambarnya akan bayangannya akan yang diperbesar ya. Dan di belakang lensa terbalik seperti itu, positif juga. Coba kita akan coba otak-atik menggunakan rumusannya. Ya, rumusannya seperti yang disebutkan kemarin bahwa ada hubungan antara S, F dan S aksen, yaitu seperti ini, bahwa 1/F gitu ya akan sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di sini kita fokusnya akan mencari nilai S aksennya, sehingga kita otak-atik rumus ini menjadi 1/S aksen sama dengan 1/F, tentunya akan dikurangi dengan 1/S kayak gitu. Nah, bendanya terletak di ruang sebelah sini ya. Ruang bendanya sebelah sini yang positif ya adalah berapa tadi? 10 cm ya. Berarti S-nya adalah 10 cm. Kemudian F-nya ya. Karena lensa sembung adalah termasuk lensa positif, maka F-nya juga positif ya, yaitu nilainya adalah 6 cm ya. Seperti itu. Tinggal kita substitusikan ke sini nanti ya. Artinya S aksennya akan menjadi, ini kita uraikan terlebih dahulu aja ya. 1/S aksen sama dengan F dikalikan S ya, penyebutnya biar sama saja. Fs dibagi F itu ketemunya S seperti itu, kemudian dikurangi Fs dibagi S kan F ya, di sini F. Nah, kayak gitu. Atau biar mudah diingat menjadi S min F dibagi SF kayak gitu. Ini biar mudah ingat saja. S aksen sama dengan S min F dibagi SF, sehingga S aksennya akan menjadi SF dibagi S min F. S-nya berapa? S-nya tadi adalah 10 ya. Kemudian F-nya adalah 6 ya. Lalu S-nya tadi 10 dikurangi 6. Nah, kayak gitu ya. Sehingga hasilnya akan menjadi 60 ya. 10 kali 6 adalah 60 dibagi ini 4. Nah, ketemunya akan menjadi 15 cm ya. Terbukti positif ya. Positif artinya di belakang lensa sini ya. Bayangannya di belakang lensa. Oke. 15 cm itu bayangannya atau S aksennya, dan S-nya adalah 10 cm. Terlihat kan bahwa bayangannya lebih tinggi atau lebih jauh dari untuk S dari S-nya ini ya, seperti itu. Kita ulang lagi bahwa S aksennya lebih besar nilainya daripada si S-nya atau jarak bendanya. Ya, terbukti bahwa nanti perbesarannya juga akan menjadi diperbesar ya. Sedangkan untuk rumus perbesaran adalah M sama dengan S aksen dibagi S, kita mutlakkan. Di sini kan 15 ya dibagi 10. Ketemunya akan menjadi 1,5 kali lipatnya. Nah, kayak gitu ya. Ini pembuktiannya saja untuk rumusan tadi ya, untuk pembahasan yang tadi. Oke, kurang lebih itu pembahasan kita tentang yang namanya lensa cembung ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan selanjutnya.